Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dalam pelajaran fisika kelas 10 semester 1. Materi selanjutnya yang akan kita kaji adalah tentang angka penting dan notasi ilmiah. Nah, apakah angka penting dan notasi ilmiah itu? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, kita mengkaji angka penting terlebih dahulu, bahwa angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan angka hasil membilang disebut angka eksak. Jadi ada dua jenis, ada angka penting, ada angka eksak. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka yang diragukan atau angka taksiran. Angka taksiran pada angka penting terletak digit terakhir. Misalkan hasil pengukuran tebal buku menggunakan jangka sorong adalah 1,27 cm. Nah, angka 1 dan 2 di sini adalah angka pasti. Sedangkan angka 7 di belakangnya adalah taksiran. Bisa dipahami ya? Ada angka pasti, ada angka taksiran. Nah, bagaimana saja aturan angka penting di dalam hasil pengukuran? Sini ada beberapa aturannya. Yang pertama, semua angka bukan 0 dari hasil pengukuran adalah angka penting. Contoh, hasil pengukuran misalkan 34,56. Ini memiliki 4 angka penting. 3, 4, 5, dan 6 itu adalah angka penting semuanya. Yang kedua, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal. Dalam arti, angka 0 di samping kiri bukan angka 0, itu bukan angka penting. Contoh, 0,00023 hanya memiliki 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 3 saja. 4 angka 0 di sebelah kiri angka 2 dan 3 itu tidak penting, karena angka taksiran tidak mungkin berada di digit awal, melainkan selalu berada di digit bagian akhir. Nah, sebagai catatan, angka 0,00023 ini dapat juga kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah sebagai 2,3 kali 10 pangkat min 4. Bisa dipahami ya? Berikutnya yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal merupakan angka penting. Contoh misalkan dituliskan 3,0. Itu memiliki 2 angka penting. Kemudian 3,040 itu memiliki 4 angka penting. Jadi angka 0-nya dianggap sebagai angka penting juga. Nah, yang keempat, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 1,009 itu memiliki 4 angka penting. 1, 0, 0, dan 9. Semuanya angka penting. Selanjutnya, bagaimana aturan penghitungan angka penting dalam operasi penjumlahan dan atau pengurangan. Penulisan hasil penjumlahan atau pengurangan, angkanya hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Contoh, seseorang mengukur panjang 3 buah batang kayu. Masing-masing memiliki panjang 4,435 cm, 12,3 cm, dan 3,27 cm. Jika ketiga batang tersebut disambung, berapakah panjangnya? Nah, yang pertama kita jumlahkan keseluruhan dengan penjumlahan seperti biasa. 4,435 ditambah 12,3 ditambah 3,27. Nah,
4,435, angka 5 di belakang, itu adalah angka taksiran. Yang digaris bawahi di bawahnya itu adalah angka-angka taksiran. Sehingga ketika kita jumlahkan panjang masing-masing batang tadi, hasilnya adalah 20,005. Dalam hal ini memiliki 3 angka taksiran. Nah, karena menurut aturan penulisan hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh memiliki 1 angka taksiran, maka 20,005 hasil akhirnya cukup dituliskan menjadi 20,0 cm. Jadi angka pentingnya hanya 3. 20 sebagai angka eksak dan 0 di belakangnya adalah angka taksiran. Bisa dipahami ya? Baik. Yang berikutnya, bagaimana aturan penghitungan pada saat perkalian dan pembagian? Nah, penulisan hasil perkalian atau pembagian jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Contoh di sini seseorang melakukan pengukuran luas benda kecil berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah 3,6 cm dan lebarnya 1,1936 cm. Berapakah luas benda tersebut? Nah, Anda perhatikan angka yang dioperasikan. Yang pertama adalah 3,6, itu 2 angka penting, dan 1,1936 itu adalah 5 angka penting. Kalau Anda operasikan atau Anda kalikan kedua data tersebut, maka hasilnya adalah 4,29696. Nah, karena menurut aturan perkalian dan pembagian bahwa angka penting hasilnya itu hanyalah angka penting yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit adalah tadi hanya 2 angka penting, yaitu 3,6. Nah, artinya hasil akhirnya juga harus memiliki 2 angka penting. Sehingga 4,29696 cukup ditulis dengan 4,3 cm persegi atau cm kuadrat. Kenapa 3? Di sini 2 di belakang 2 ada angka 9 sehingga kita bulatkan ke atas. Jadi 4,29696 kita bulatkan menjadi 4,3. Artinya hanya 2 angka penting saja. Bisa dipahami ya? Aturan ketiga pada pangkat dan akar. Penulisan hasil pangkat dan akar harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Contoh, akar 6,76 itu sama dengan 2,6. Nah, tetapi karena yang dioperasikannya 3 angka penting, yaitu 6,76, maka hasilnya juga harus 3 angka penting juga. Sehingga 2,6 kita tambahkan saja 0 di belakangnya, menjadi 2,60. Artinya 3 angka penting hasilnya juga. Nah, contoh lain, misalkan 3,6 dikuadratkan. Ketika Anda hitung 3,6 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 12,96. Nah, karena 3,6 memiliki hanya 2 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting juga. 12,96 kita buat menjadi 2 angka penting menjadi 13. Kita bulatkan ke atas. Seperti itu. Selanjutnya, kita mengkaji tentang notasi ilmiah. Dalam aturan angka penting, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir biasanya dituliskan di dalam
notasi ilmiah. Karena saking panjangnya, gitu, kita gunakan saja notasi ilmiah. Biasanya notasi ilmiah di dalam pengukuran-pengukuran fisika ditulis sebagai berikut. B kali 10 pangkat N. Di mana B adalah bilangan penting yang nilainya 1 sampai dengan 9. Sedangkan N di sana adalah orde yang terdiri atas bilangan bulat. Contoh untuk notasi ilmiah. Yang pertama, jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiahnya seperti apa. Nah, 150 juta kilometer ini berarti 150 ditambah 000 ditambah 000 kilometer. Artinya, di situ ada angka 150 ditambah nolnya 6. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah, kita harus menuliskannya adalah 1,5. Bukan 15, bukan 150. Tapi 1,5. Kemudian hitung angka nolnya. Kita dapatkan angka nolnya ada 8. Sehingga 150 juta kilometer dapat dinyatakan dalam notasi ilmiah sebagai 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Bisa dipahami ya? Yang kedua, contoh kedua, massa dari sebuah benda adalah 0,005 gram. Nah, nyatakan massa ini di dalam satuan kilogram dan bentuknya dalam notasi ilmiah. Baiklah, 0,005 gram, kalau kita pindahkan ke satuan kilogram, maka harus dibagi 1000. Berarti 0,005 Anda bagi 1000, sehingga hasilnya akan menjadi 0,000005 kilogram. Nah, apabila kita nyatakan dalam notasi ilmiah, Anda hitung saja komanya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang 5. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6 kg. Sekali lagi, 5 kali 10 pangkat min 6 kg. Baik, seperti itu barangkali penjelasan materi tentang angka penting dan notasi ilmiah. Selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.